Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Maaf ya karena jam perkuliahannya Ibu buat malam karena kebetulan tadi Ibu lagi di jalan, jadi tidak mungkin melakukan Zoom-Meet ya. Jadi hanya mengabsensi aja, namun tidak ada hal yang berbeda apabila kita buat pertemuannya itu di jam 21 ya. Jadi coba tolong kameranya dibuka semuanya. Kameranya dibuka semuanya ya. Oke. Ya. Si Elizabeth, Ahmad Sayuki, mana Ahmad Sayuki? Iya. Irham Nabizah, Depi Ramadhani, ya. Ramaini Hafizah, mana? Sidina Aulia. Iya. Sidina Aulia mana? Oke. Baik semuanya. Mana Irham Nabizah? Depi Ramadhani? Mana Depi Ramadhani? Depi Ramadhani. Iya, si Ahmad Sayuki. Aku nggak mau lu topeng-topeng siapa nih. Oke. Jadi di tugas-tugas yang udah Ibu berikan, udah dikerjain semua? Yang untuk SPSS-nya, ada yang mengalami kendala? Ada? Sulit diinstal aplikasinya. Belum diinstal. Coba usahakan diinstal ya. Itu akan sangat gampang banget dan itu nantinya kalau kalian punya itu bisa membantu kalian nanti untuk menganalisis data. Kalian nanti kan bakalan menyusun ini ya, menyusun apa. Jadi kalau nanti kalian udah install, Ibu akan kasih panduan bagaimana cara mengerjakan secara sederhana. Tadi kalau seandainya udah dapat, kalau kita tatap muka itu tidak ada susahnya. Cuman kalau sekarang ini Bu kasih ke kalian software itu kan terlalu berat. Jadi kalau kalian masing-masing install, itu banyak yang gratisan kok. Banyak yang gratis. Tapi kalau kalian mau jumpa ke Ibu, Ibu kasih. Tapi Ibu nggak kemana-mana. Kalau ada sebagian kalian yang mau datang ke rumah Ibu, Ibu kasih softwarenya Ibu punya. Jadi kalian bisa copy, nanti bisa kasih ke temannya. Ya, jadi bisa dikerjakan analisis regresi itu dengan gampang ya. Kalau kita sudah menginstal tersebut, kita bisa mendapatkan ataupun mengolah data tersebut dengan mudah ya. Jadi untuk di yang lainnya ya, bagi yang belum tolong saling membantu, bagi yang sudah kasih temannya softwarenya, karena kalau di semester kemarin ya, semester ganjil itu Ibu juga ngajar statistik. Mereka sangat gampang sekali mendapatkan software SPSS itu, ya. Karena itu dijual cuma bisa kita download, ya. Downloadnya memang agak berat. Kita cari yang ada crack-nya. Karena apa? Kalau yang ada crack-nya itu nanti kita bisa selama di tempat kita nggak simbang install kembali. Karena Ibu dulu waktu kuliah itu dikasih dari teman Ibu yang download dari internet. Download, dan kebetulan dari kampus juga dikasih sama dosen metode penelitian. Jadi nanti mungkin kalian pada saat pelajaran metode penelitian itu akan dapatkan, kalau seandainya di statistik probabilitas ini kalian sudah dapat, di metode penelitian itu akan sangat gampang sekali belajarnya. Ya. Karena itu dasarnya di metode penelitian itu ya ini. Hanya nanti pada saat menyusun makalahnya itu aja bagaimana cara membuat suatu kata-kata yang baik. Kalau untuk di pengolahan datanya ya di statistik probabilitas ini. Jadi minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai analisis regresi. Ya, analisis regresi sederhana. Yang mana analisis regresi itu adalah suatu cara untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Apakah variabel tersebut mempunyai hubungan atau tidak? Jadi secara statistik
kita bisa menganalisisnya menggunakan analisis regresi linier sederhana maupun linier berganda. Kalau kita bicara mengenai analisis regresi, kita akan jumpa dengan apa yang dinamakan koefisien determinasi ataupun koefisien korelasi. Karena apa? Karena untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara satu variabel X dengan variabel Y-nya itu, kita harus mencari koefisien determinasinya. Ya. Begitu juga kita harus mencari koefisien korelasinya. Lantas apa beda dari korelasi, analisis regresi, dan determinan? Nah, disinilah kita akan lihat apa perbedaannya, ya, di mana letak perbedaannya. Jadi masing-masing tolong diperhatikan sejenak. Ibu akan memberikan suatu penjelasan sedikit, nggak perlu banyak-banyak, sedikit, tapi kalian bisa membedakannya, ya, dan bisa menjelaskan kembali ke orang. Oh, kalau analisis regresi itu ini loh, kalau uji determinasi itu begini, kalau uji korelasi itu begini, dan apa hubungan dari ketiga itu? Kenapa harus dibuat? Kenapa harus diuji? Dan kenapa harus dihitung? Begitu ya. Maaf ya, bukan itu deh. Sebentar ya. Ya. Jadi Ibu tidak akan mengulang kembali, ya. Ibu tidak akan mengulang kembali, ya. Ibu langsung aja masuk ke koefisien determinasi, ya, karena di minggu semalam Ibu sudah menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Jadi baik analisis regresi sederhana ataupun berganda itu dua-duanya harus dicari koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Jadi apa sebenarnya koefisien determinasi itu? Koefisien determinasi adalah alat untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Ya, coba bedakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Tapi kalau analisis regresi itu hanya mengetahui ada hubungan. Misalnya seperti ini. Ada dua orang, A dan B. A dan B ini adalah suatu menjalin suatu hubungan persaudaraan. Ya. Cuman kita tidak tahu hubungan persaudaraan itu ataupun hubungan pertemanan itu sampai sejauh mana tingkat hubungannya. Ya bisa aja mungkin mereka hanya melakukan hubungan yang seminggu sekali. Hubungan persaudaraan itu dijalin dengan apa? Pertemuan yang seminggu sekali. Ada yang membuat suatu pertemuan 2 minggu sekali. Ataupun 3 minggu sekali, bahkan 1 tahun sekali. Itulah yang merupakan tingkat hubungan pertemanan mereka. Begitu juga di sini.
Jadi hubungan ini, hubungan antara variabel X dan Y itu untuk melihat apakah tingkat hubungannya itu erat ataupun besar, ya berapa persentasinya hubungan mereka terjalin. Untuk mengetahuinya dilakukan pengujian ataupun perhitungan dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi. Ya, yang mana itu rumusnya semacam ini ya. R kuadrat ini kita bisa juga baca R kuadrat, kita bisa juga baca dengan determinasi A dikali sigma Y ditambah B dikali sigma X Y dikurang N Y bar kuadrat per sigma Y kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat. Ya. Jadi dari hasil perhitungan ini nanti kita akan dapatkan suatu nilai semacam ini. Ya, nilai semacam ini. Nilai semacam ini kenapa dapat 81? Nilainya sementara normalnya di sini adalah 0 sampai 1. Setelah kita dapatkan uji tersebut, kita kalikan dengan 100% untuk mengetahui bobotnya seberapa tingkat hubungannya. Jadi kalau misalnya 81% berarti di sini nilai determinasi koefisiennya adalah 0,81. Yang artinya kalau 0,81 itu dia mendekati angka 1. Jadi apabila koefisien determinasi itu mendekati angka 1, hubungannya itu hubungan yang sempurna. Ya. Tapi kalau dia mengarah ke 0 sama dengan 0 itu nyaris tidak menunjukkan ada hubungan. Kenapa? Suatu hubungan terjalin itu apabila ada suatu kunjungan. Ya, kalau hubungan misalnya hubungan pertemanan. Kalau dia bilang, "Oh, aku punya teman. Saya ada hubungan loh sama mereka gini-gini." Tapi nggak ada kunjungan. Sama sekali nggak ada pertemuan, dan itu namanya koefisien determinasinya itu adalah sama dengan 0. Ya, suatu pertemanan itu nggak mungkin nggak ada kunjungan. Nah, jadi kalau sesuatu hal itu ada hubungan pasti punya nilai, ya punya nilai dan punya aktivitas. Begitu juga dengan ini. Ya, selanjutnya selain determinasi itu juga kita bisa lihat korelasinya, keeratannya, kedekatannya. Ya, hubungan tersebut keeratannya, kedekatannya itu apa? Apakah dia mempunyai nilai negatif atau nilai positif? Artinya apa? Kedekatan itu membawa pengaruh yang apa? Pengaruh baikkah atau pengaruh yang buruk? Ya. Jadi begitu juga di sini. Jadi koefisien korelasi itu adalah mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi antar variabel. Koefisien korelasi itu memiliki nilai minus besar dari -1 dan kecil dari +1. Jadi untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel diberikan patokan yang disingkat dengan KK. KK itu K-nya keeratan korelasi. Yang mana bila 0 keeratannya itu sangat lemah. Jelas aja suatu persaudaraan itu kalau tidak ada kunjungan, lama-lama persaudaraan tersebut akan hilang. Ya, misalnya sampai 10 tahun sekali baru jumpa. Ya, jadi walaupun dia saudara itu tidak seperti saudara karena jarang jumpa. Namun kalau orang lain tapi menjalin hubungan itu lebih sering mungkin itu mempunyai nilai ataupun korelasi yang kuat sekali. Ya, jadi kalau dia dari perhitungan itu mengarah ke angka 1, berarti itu korelasi kuat sekali. Ya, korelasinya sangat sempurna gitu, ya. Jadi untuk mencari nilai-nilai tersebut kita bisa gunakan rumus ini. Ya, untuk mencari koefisien determinasi kita menggunakan rumus yang ini. Untuk mencari koefisien korelasi kita gunakan ini. Jadi untuk mencari koefisien korelasi terlebih dahulu kita harus mencari koefisien determinasinya. Dan kita menggunakan tabel bantu.
yang mana nilai X-nya kita urutkan dalam suatu tabel tertentu, nilai Y-nya juga kita urutkan, baru kita kalkulasi dengan mengalihkan, dan lantas kita jumlahkan. Itulah sigma-sigma yang kita dapatkan, baru kita masukkan ke rumus determinasi ini. Setelah kita dapatkan rumus ini, baru kita akarkan nilai determinasinya. Itulah hasil dari koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi ini ada bermacam-macam. Ya, beberapa jenisnya itu diantaranya koefisien korelasi Pearson, koefisien korelasi Rangsperman, koefisien korelasi kontingensi, dan koefisien penentu. Apabila kalian punya buku statistik, kalian bisa lihat kalau yang korelasi Pearson itu yang bagaimana, korelasi Rangsperman itu bagaimana. Itu berbeda dan rumusnya juga berbeda. Dan ini digunakan sesuai dengan penelitian kita. Kita mau pakai yang mana? Pearson kah, Rangsperman kah, ataupun kontingensi atau penentu. Jadi apabila kita menggunakan software SPSS, kita juga bisa mengklik mana yang kita inginkan. Misalnya kita kepingin ataupun menggunakan korelasi Pearson, kita hanya tinggal klik data yang di situ. Nanti data kita diolah sesuai rumus yang korelasi Pearson. Begitu juga dengan Rangsperman. Ya, jadi makanya Ibu berharap kalian bisa menginstal SPSS itu di laptop kalian masing-masing. Nanti Ibu kasih arahan bagaimana cara menggunakannya secara sederhana. Setelah kalian dapat, kalian bisa memodifikasi seberapa data yang kalian punya, kalian bisa analisis dengan gampang. Ya. Jadi inilah koefisien determinasi dan koefisien korelasi, yang mana kita bisa lihat kalau untuk korelasi yang hubungan positif semacam ini ya, dia arah ke kanan. Untuk yang korelasi negatif, kita lihat ini arah ke kiri, dia memang ada korelasinya namun ke arah mana? Ke arah negatifnya, berarti dia ke kiri. Jadi kalau untuk gambaran korelasi yang sangat lemah ini, korelasi untuk linearitasnya itu hubungannya hanya satu bergumpal dalam satu titik aja. Dia tidak berkembang. Dan ini dinamakan hubungan yang lemah sekali. Hubungannya tidak memiliki manfaat tertentu. Sehingga dia tidak mempunyai garis linier ya. Oke, jadi setelah kita pelajari itu regresi linier, dan apa sih perbedaannya? Memang semua menyatakan hubungan tertentu, keeratannya atau bagaimana. Tapi ada suatu perbedaan yang mencolok dari kedua bahasa tersebut. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Itulah regresi. Ya. Sifat hubungan dapat dijelaskan variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibat. Artinya apa? Kalau di regresi ada namanya variabel X. Variabel X inilah yang menyebabkan variabel Y itu berubah. Ya. Variabel X inilah yang menyebabkan variabel Y berubah. Seperti contoh, iklan. Pengaruh iklan terhadap volume penjualan. Artinya apa? Semakin iklannya itu dibuat banyak, tentu akan mengubah. Mengubah apa? Nilai penjualannya itu semakin meningkat. Kalau seandainya iklannya hanya satu di siaran TV, TVRI, tentunya yang mengenal siaran TVRI ini kan hanya selingkup orang tertentu aja. Namun kalau semua media massa dibuat iklan, tentunya orang akan mengenal penjualan produk tersebut. Dan tentunya akan banyak pembelinya. Begitu ya. Itulah yang dinamakan sifat hubungan dapat dijelaskan oleh variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibatnya. Selanjutnya, kalau dikorelasi itu tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Dia itu hanya menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Jadi dia nggak mengakibatkan kalau ini nanti meningkat gara-gara ini, itu tidak ada di korelasi. Dia adalah tingkat hubungan tersebut persentasinya seberapa besar.
Itulah perbedaan antara regresi dan korelasi. Kita lihat di sini ada contoh bagaimana cara mencari ataupun menghitung data yang kita punya dari regresi linearnya sampai untuk mencari koefisien determinasinya. Kita lihat di sini ya. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X itu mewakili pengalaman kerja dalam ukuran tahun. Sementara Y itu mewakili omset penjualan dalam ukuran ribuan. Kita lihat sini, ini adalah tabel pembantu. Ya, tabel pembantu yang secara sederhana. Awalnya kita buat semacam ini dulu, baru nanti kita buat tabel pembantu sebagai perkaliannya. X 2 tahun, 3, 2. Artinya apa? Di sini pengalaman kerja 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya. Y adalah omset penjualannya. Artinya apa? Kalau 2 tahun omsetnya 5. Kalau 3 tahun omsetnya 8. Jadi dari data ini apakah data tersebut bisa membentuk suatu garis linier? Jadi untuk mengetahui apakah data ini bisa terbentuk dalam suatu garis linier di diagram pencar itu, maka kita gunakan analisis regresi linier. Dengan memasukkan ataupun dengan mencari, menentukan nilai A dan B-nya. Serta kita bisa membuat persamaan regresinya dengan data yang sudah ada di sini. Setelah itu, setelah kita dapatkan persamaan regresinya, baru bisa kita lihat apabila seseorang mempunyai pengalaman kerja 3,5 tahun. Berapa sih omsetnya? Di sini kan tidak ada 3,5 tahun kan? Dengan adanya persamaan regresi di sini yang sudah kita dapatkan, kita bisa mencari nilai 3,5 tahun itu omsetnya berapa begitu. Ya, inilah fungsinya. Ya, jadi misalnya seorang pimpinan ingin mengetahui kinerja karyawannya itu yang sudah bekerja sekian 10 tahun. 10 tahun kita tinggal inputkan aja karena sudah ada rumus persamaan regresinya. Ya. Jadi kita lihat di sini cara mencarinya. Ya, ini adalah tabel pembantu ya. Kita susun dulu nilai X, Y. Selanjutnya kita pangkatkan di sini. X-nya itu X kuadrat. Ya, ini nilai pangkat. Y-nya juga Y kuadrat. Ini adalah kuadrat terkecil. Lantas ini variabel X dan Y-nya kita kalikan. 2 kali 5. Ya. Setelah itu sigmanya inilah di sini. Sigmanya inilah kita masukkan ke rumus ini ya. Sigma Y 56. Sigma X kuadrat 96 dikurang 24 adalah sigma X dikali sigma XY. Baru per 8 ini apa? 8 ini adalah jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Jumlah datanya N-nya berapa? Maka rata-rata X-nya adalah 3 atau X barnya 3 dan rata-rata Y-nya adalah 7. Kita masukkan di rumus ini. 8 dikali 96 dikurang 24. Nah ini jumlah X-nya 24. Maka kita dapatkan nilai A-nya sekian. Apabila sudah didapatkan nilai A, maka kita juga bisa mencari nilai B-nya. Ya, setelah dapat A dan B-nya, maka kita tinggal buat suatu persamaannya. Ya, diperoleh nilai A sama dengan 3,25 dan nilai B sama dengan 1,25. Makanya kita masukkan aja. Y sama dengan A ditambah BX. A-nya 3,25, B-nya 1,25 kali X. Jadi nilai X ini nih kita tinggal substitusi. Apabila kita mempunyai nilai X 4, kita masukkan aja di sini. Ini jadi yang 3,5 itu adalah kita substitusi sini sehingga kita bisa dapatkan kalau orang dengan masa kerja 3,5 tahun berapa sih omsetnya? Jadi secara statistik bisa dicari omsetnya di sini adalah 7,625. Begitu. Begitulah cara mencarinya. Ya. Jadi dari penjelasan Ibu ini
Sementara ini ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti? Boleh ditanya sekarang di sini. Sudah mengerti semuanya? Elizabeth Manurung? Ada yang mau bertanya? Sudah, Bu. Sudah? Ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Nah, belum ada. Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Oke, jadi untuk mencari koefisien determinasinya kita masukkan aja rumus yang dari tabel pembantu tadi. Ya, masukkan nilainya ini ya. Kalau sigma XY berarti yang penjumlahan bawah XY gitu. Kita masukkan pelan-pelan ya. Jangan selip. Kadang mau selip. Kalau ini berarti X-nya ini jumlahnya baru dikuadratkan. Kalau ini gimana? Beda ya. Nilai X-nya, sigma X-nya ini dari 24 baru dikuadratkan. Kalau ini beda. Ya, dari 90-an yang dikuadratkan per satu-satu baru dimasukkan di sini. Ini lihat, perhatiin jangan salah masuk. Jadi kuadratnya yang di dalam dengan kuadratnya yang di luar itu berbeda. Jangan salah ya. Jadi nilai determinasi ataupun R kuadrat sebesar 0,6696 artinya sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan adalah sebesar 66,96%. Ini kita kalikan 100 ya. Kita kalikan 100 sehingga kita dapatkan 66,96%. Sisanya 33,004 itu adalah suatu faktor yang tidak kita teliti di sini. Ya. Jadi kalau seandainya tidak 100% determinasinya itu nggak apa-apa. Karena kan kita meneliti sesuatu itu tidak semua faktor kita teliti. Mungkin hanya 2 variabel faktornya yang kita teliti. Ya, jadi makanya penelitian itu sebenarnya tidak ada yang salah. Saya mau seperti ini. Yang saya teliti hanya 2 variabel. Sementara orang hidup ini dipengaruhi banyak variabel. Begitu ya. Jadi nilai koefisien korelasinya itu setelah kita masukkan ini ya, kita akarkan dapatnya adalah 0,818. Artinya ada hubungan yang kuat dan positif antara pengalaman kerja dan naik turunnya penjualan. Artinya apa? Koefisien korelasi itu semakin dia mendekati arah positif itu semakin baik. Semakin dia mendekati angka 1 itu semakin sempurna. Gitu ya. Jadi untuk hari ini untuk penjelasan mengenai koefisien determinasi dan koefisien korelasi, Ibu rasa sampai di sini dan hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas karena mungkin tugas kalian yang di minggu depan di minggu kemarin Ibu kasih masih sebagian yang mensubmit. Cuman ada sebagian juga yang sudah siap. Ya. Jadi Ibu berharap bagi yang belum punya software tersebut, cari. Nanti Ibu akan kirim, tapi sepertinya agak berat. Ya, kalau bisa nanti malam saya kirim ke email siapa di sini yang ada. Sinopa Ramadhani ada emailnya. Coba nanti kirim ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Nah, nanti Ibu kirim ke kamu. Itu nanti bisa dikirim ke yang lainnya, bisa dibuka secara bersama dan kalian download. Ya, nanti pakai WinRAR Ibu. Kirim supaya lebih mudah. Nanti kalian download. Bagi yang belum dapat SPSS-nya, kalian nanti bisa install, ya, install dari situ. Tapi memang agak berat karena kita kirim dari email dan kalian nanti mendownloadnya juga agak lama. Ya sabar nanti waktu mendownloadnya ya. Jadi itu sebagai solusi bagi yang belum mempunyai. Karena Ibu berharap kalian bisa mengolah data, walaupun secara sederhana setidaknya kalian pernah belajar. Belajar bagaimana menggunakan software SPSS itu. Karena mungkin aja di metode penelitian itu nanti dosennya nggak sempat memberikan suatu arahan dalam menginstal itu, setidaknya kalian punya modal pengetahuan bagaimana cara memanfaatkannya. Ya, untuk hari ini dan malam ini Ibu rasa sampai di sini. Bagi yang ingin mengecek bagaimana cara mengkalkulasi, cara mencari
koefisien determinasi ataupun koefisien korelasi, kalian bisa kalkulasi secara perlahan-lahan mana yang kurang tepat atau yang tidak paham, kalian bisa chat Ibu ya. Bu rasa sampai di sini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.